Jatim Pak Halim, Holopes Kontol Paris. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Hanif Zakiri selaku Wakil Ketua Umum DPP PKB. Kembali kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Dr. Hanif Zakiri selaku Wakil Ketua Umum DPP PKB beserta seluruh jajaran. Jatim Pak Halim bebarengan Nora Miris, Jatim Pak Halim Holopes Kontol Paris. Jerbasugi mawa beo yo padha sregep makarya, gotong royong gayuh mulya, Jawa Timur tambah joyo. Jatim Pak Halim Holopes Kontol Paris, Jatim Pak Halim Holopes Kontol Paris, Jatim Pak Halim bebarengan Nora Miris, Jatim Pak Halim Holopes Kontol Paris. Jawa Timur ojo mundur, mugemi pitutur luhur, ojo kendho ojo utur, budidaya adil makmur. Jatim Pak Halim Holopes Kontol Paris, Jatim Pak Halim Holopes Kontol Paris, Jatim Pak Halim bebarengan Nora Miris, Jatim Pak Halim Holopes Kontol Paris, Holopes Kontol Paris. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali agenda pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan Mars PKB. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars PKB.
kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Amir Rifki. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan salawat asyil oleh orkestra bersama Azam dan Yasmin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli
وأشغل الظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kami persilahkan kepada seluruh hadirin untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Hanif Dzakiri selaku Wakil Ketua Umum DPP PKB. Selamat pagi dan selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau. Yang kami hormati Bapak Abdullah selaku pengurus DPP PKB. Bapak Purnomo Dedi Setiawan LKN DPP PKB. Bapak Kiai Haji Muhsin Ghazali selaku Ketua Dewan Suro DPW PKB Jawa Timur beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Halim Iskandar MPD selaku Ketua DPW PKB Jawa Timur beserta seluruh jajaran. Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Juga yang kami hormati seluruh Ketua Dewan Suro dan juga Ketua Dewan Tanfid DPC PKB se-Jawa Timur yang hadir pada kesempatan yang baik pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan yang baik pagi hari ini, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja dalam acara pengukuhan DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur, Musyawarah Kerja Wilayah dan Orientasi Politik tahap 1 tahun 2026. Boleh saya dengar tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu untuk kita semua yang luar biasa di Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu saja pengukuhan DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur ini menjadi sebuah momentum konsolidasi organisasi dan juga penguatan komitmen perjuangan di tingkat daerah.
Tentu saja kegiatan ini dirangkaikan dengan musyawarah kerja wilayah untuk menyusun program strategis serta orientasi politik tahap 1 guna membekali kader dengan pemahaman nilai, arah kebijakan dan juga peran politik. Tentu saja melalui rangkaian ini diharapkan nantinya akan terbentuk kepengurusan yang solid, terarah dan siap mengabdi kepada masyarakat. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita akan memasuki prosesi yang cukup penting. Prosesi inti pada acara pagi hari ini yakni adalah prosesi pelantikan. Untuk itu kami mengundang kepada Gus Abdullah untuk dapat membacakan SK pagi hari ini. Kami undang kepada Gus Abdullah, disilakan. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ulama, para masyayikh, para bunyai, para tokoh masyarakat yang hadir. Yang saya hormati jajaran Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati jajaran Tanfidiyah DPW PKB Jawa Timur. Yang saya hormati seluruh DPC, Tanfidiyah maupun Syuriah yang telah hadir. Langsung saja saya izin membacakan keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa nomor 7885-DPP-01-2026 tentang penetapan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur masa bakti 2026-2031. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tentang penetapan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur masa bakti 2026-2031. Mohon nama-nama yang saya bacakan di atasnya. Komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur masa bakti 2026-2031. Dewan Syuro, Ketua Kiai Haji Mohsin Ghazali. Wakil Ketua Kiai Haji Anim Falahuddin Mahrus, Kiai Haji Muqarrabin, Dr. Anda Nyai Hajah Uci Nurul Hidayati, Dr. Anda Nyai Hajah Anisha Syakur, Kiai Haji Makin Abbas, Kiai Haji Ahmad Suadi, Dr. Anda Nyai Hajah Aida Fitriati, Dr. Andes Kiai Haji M. Syafiq Rofi, Haji Muhtaram Esos, Dr. Andes Haji Ibnu Multazam, Sekretaris Kiai Haji Ahmad Atoilah, Wakil Sekretaris Dr. Kiai Haji Aki Zaman, Dr. Anda Nyai Hajah Makmulah Harun, Anggota Kiai Haji Mansur Arif, Dr. Andes Haji Nur Aziz, Hajah Fatmi Asri, Haji Masduki, Dr. Anda Hajah Aisyah Lilia Agustina, Hajah Lulaikah SH, Kiai Haji Ahmad Fauzan, Nyai Hajah Jumatul Kholisoh. Dewan Tanfiz, Ketua Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar. Wakil Ketua Haji Thoriqul Haq, Dr. Andes M. Musyafa, Badrut Tamam, Ani Maslahah, Fauzan Fuadi, Otman Ralibi H. Ali, Hikmah Bafaqih, Ahmad Tamim H. Abdurrahman Wafi, Ubaidillah, Siti
Muki Yarti, Muhammad Azhari, Nur Faizin MA, Salim Azhar, M. Subaidi, Hajah Ufik Zuroida, Ahmad Rusyad Manfaluti, Ahmad Faidi Sujai, Khalidah Abdullah Muhdi, Umar Usman, Teddy Sugiharto. Sekretaris Multazamul Zikri. Wakil Sekretaris Ahmad Jauhar Fikri, Muhammad Waliul Hakim, Ibnu Azhar Firdaus, Anang Ahmad Syaifuddin, Muhammad Fauzan Ja'far, Muhammad Ja'far Sodik, M. Kanzul Fikri, Rizafan Sufi Toriki, Deni Mahmud Fauzi, H. Munir Al-Fanani, Al-Faitul Muniroh, Nasir An-Nahar, Fitratin Najizah, Hajah Laila Mufidah, Aini Zuhro, Nur Fitriani, Siti Nafsiyah, Amiruddin, Lailatul Qadriyah, Khozanah Hidayati, Ahmad Amir Aslihin, Erjik Bintoro. Bendahara Muhammad Solihul Umam. Wakil Bendahara Syah Muhammad Natanegara, Muhammad Mughni, Ibnu Alfandi Yusuf, Hajah Laili Abidah, Fatin Said Sufairoh, Ifah Hidayatur Rahmah, Rien Nur Asia, Didi Masduki, Widya Esmarwah, Sunarti, Fatayatin Munawaroh, As'alut Thayyibah, Romlah, Aisyah Nur Afifah Maulidiyah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2026. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Umum Haji Abdul Muhaimin Iskandar ditandatangani. Sekretaris Jenderal M. Hasanuddin Wahid ditandatangani. Demikian, terima kasih. Terima kasih Gus Abdullah, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya memohon dengan hormat kepada Wakil Ketua Umum DPP PKB, yakni Bapak Dr. Hanif Dzakiri untuk dapat mengkukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur Masa Bakti 2026-2031. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, bunyai, saudara-saudara pengurus DPW PKB Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2026-2031 yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Hari ini saudara-saudara sekalian tidak sekedar dikukuhkan. Hari ini saudara-saudara sekalian mengikatkan diri pada amanah perjuangan. Jabatan ini bukan sekedar posisi dalam organisasi. Ia adalah tanggung jawab moral, tanggung jawab ideologis, dan tanggung jawab sejarah untuk menjaga kehormatan Partai Kebangkitan Bangsa, untuk mengabdi kepada rakyat, dan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta persatuan persaudaraan dalam keberagaman. PKB lahir bukan hanya hadir untuk kekuasaan, tetapi lebih dari itu untuk menghadirkan politik yang bermoral, beradab, dan berpihak kepada rakyat. Karena itu, kepemimpinan di PKB ditentukan oleh keteladanan, kesetiaan pada nilai, dan keberanian menjaga amanah. Sebelum pengukuhan, saudara-saudara akan diambil sumpah dan janji. Perlu saya tegaskan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan ini bukan formalitas. Ia adalah ikrar kesetiaan kepada Partai Kebangkitan Bangsa, kepada bangsa dan negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikrar bahwa saudara memilih amanah di atas ambisi
memilih pengabdian di atas kepentingan pribadi. Ucapkanlah sumpah dan janji ini dengan kesadaran penuh, dengan keikhlasan, dan dengan kesiapan menerima tanggung jawabnya. Harap ikuti sumpah dan janji yang saya ucapkan. Ini mohon maaf semuanya beragama Islam? Ada? Ada yang non? Oke. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama selain Islam, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Sebagai pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur, masa bakti 2026-2031, saya bersumpah dan berjanji. 1. Bahwa saya menerima kepemimpinan ini sebagai amanah perjuangan dan akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab kepada Partai Kebangkitan Bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan rakyat Indonesia. 2. Bahwa saya akan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan kebangsaan dalam pengabdian politik saya. 3. Bahwa saya akan menjunjung tinggi dan menjalankan pedoman berpolitik atau mabda siasi Partai Kebangkitan Bangsa, menjaga kehormatan diri dan marwah partai, serta berpolitik dengan moral, etika, dan tanggung jawab kebangsaan. 4. Bahwa saya akan tunduk dan patuh pada kepemimpinan serta keputusan organisasi, menjaga soliditas dan garis perjuangan partai, serta melaksanakan tugas dengan amanah, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai ADART dan peraturan partai. 5. Bahwa saya akan mengutamakan kepentingan partai, kepentingan bangsa, dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta melaksanakan seluruh komitmen dan kontrak kinerja organisasi dengan sungguh-sungguh. Apabila saya mengingkari sumpah dan janji ini, saya bersedia menerima sanksi organisasi APTA, meluruskan langkah kita, dan menjaga kesetiaan kita pada perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih. Demikian sumpah dan janji telah saudara-saudara sekalian ucapkan. Selanjutnya saya Muhammad Hanif Zakiri, Wakil Ketua Umum DPP PKB, atas nama Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pengurus DPW PKB Provinsi Jawa Timur masa bakti 2026-2031. Semoga Allah SWT meridhai perjuangan kita semua, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kemenangan PKB di 2029 yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan baru saja kita ikuti bersama untuk prosesi pelantikan yang diawali dengan pembacaan SK serta pengukuhan telah dibacakan langsung oleh beliau. Untuk selanjutnya kepada seluruh pengurus kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat.
cek, 1, 2. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baru saja kita ikuti bersama untuk prosesi pelantikan yang mana sudah dibacakan SK dan juga sudah dikukuhkan langsung oleh beliau Bapak Dr. Hanif Dzakiri, yang mana beliau langsung mengukuhkan kepada Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur masa bakti tahun 2026-2031. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan Ketua DPW PKB Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Halim Iskandar MPD. Kepada beliau disilakan. Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi Dr. Hanif Dzakiri beserta tim DPP. Para kiai, para ibu nyai, jajaran Dewan Syuro DPP PKB, khususnya Kiai Haji Muhsin Ghazali, Ketua Dewan Syuro yang kita hormati. Jajaran Dewan Tanfid DPKB beserta seluruh ketua lembaga dan panom, ketua sekretaris Dewan Syuro, ketua sekretaris bendara Dewan Tanfid DPC PKB se-Jawa Timur. Tepuk tangan untuk para ketua Dewan Syuro dan ketua Dewan Tanfid. Hadirin undangan yang saya hormati. Para kiai, para ibu nyai, khususnya Pak Hanif Dzakiri yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan sambutan ini dengan membaca supaya apa yang menjadi harapan kita semua bisa kita simak bersama-sama dengan sistematis dan kemudian bisa kita tindak lanjuti. Para kiai, ibu nyai, sahabat-sahabat pengurus PKB yang saya banggakan. Hari ini kaki kita menapak pada abad kedua Nahdlatul Ulama. Ini bukan lintasan waktu biasa. Ini sebuah momentum ideologis dan historis bagi PKB. Menyitir instruksi Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar, berhentilah sibuk berdebat mengenai anaknya NU. Yang paling penting bagi PKB adalah menjalankan mandat kelahiran PKB. Melayani dan mengabdi untuk kemajuan dan kesejahteraan warga Nahdlatul Ulama serta sebanyak mungkin warga negara Indonesia. Kita maklum bahwa saat ini kita sedang menghadapi fenomena overdosis demokrasi politik pasca kebenaran hingga normalisasi politik uang yang menuntut kita bertransformasi dari sekedar mesin pemenang pemilu menjadi institusi layanan politik yang berkelanjutan. Sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, harus kita sadari pula posisi konstituen kita hari ini dan masa depan yang didominasi hingga 60% adalah pemilih muda, yaitu generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Tantangan lainnya, kita masih harus berjibaku dengan masalah-masalah makroekonomi Jawa Timur, mulai pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya, isu kemiskinan, isu lingkungan, isu tata kelola dan kepemimpinan, isu pembangunan manusia, hingga isu transformasi pesantren. Kita tidak boleh khawatir sedikit pun, apalagi takut. Berbagai tantangan harus kita terabas dengan potensi yang kita miliki. Kita pasti bisa, kita pasti menang. Modal kita adalah potensi yang kita miliki. Kita memiliki dukungan besar dari rakyat Jawa Timur. Pemilu 2024 lalu menempatkan PKB sebagai pemenang di Jawa Timur dengan perolehan lebih dari 4,5 juta suara dan 27 kursi DPRD provinsi. Distribusi kader kita merata pada cabang kekuasaan legislatif maupun eksekutif di seluruh Jawa Timur, bahkan pada sektor-sektor strategis lainnya. Secara makro,
Jawa Timur memiliki potensi luar biasa untuk bangkit dan sejahtera bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Potensi UMKM, basis produksi, hingga sektor unggulan berbasis lokal, ditambah dengan potensi pesantren sebagai basis utama PKB yang memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Karena itulah, bersisian dengan abad kedua Jawa Timur siap. Pertama, PKB meningkatkan khidmat dari sekedar dekat menjadi di tengah. PKB di dekat warga NU, artinya PKB tahu persis apa masalah-masalah warga NU. PKB di tengah NU, artinya PKB terlibat aktif mencari jalan keluar dari masalah-masalah hidup warga NU. Maka harus kita pastikan dan pekikkan PKB Jawa Timur siap. Kedua, melanjutkan dan memperluas perjuangan PKB bukan hanya untuk memajukan dan mensejahterakan warga NU, tetapi sebanyak mungkin orang, seluas-luasnya warga negara di seluruh pelosok Indonesia dan menjadikan PKB besar, partai semua orang, partai pemenang pemilu. Saya nyatakan PKB Jawa Timur siap. Ketiga, PKB tak boleh berpuas diri menjadi partai politik yang mengabdi di hari ini, hanya mengurusi masa-masa jangka pendek saja. PKB harus juga menjadi partai yang mengabdi kepada banyak urusan sosial, politik, ekonomi, ideologi, dan kemanusiaan yang berjangka menengah dan panjang. PKB harus menjadi penjemput masa depan yang bekerja hari ini untuk kelayakan anak cucu kita kelak di kemudian hari. Saya mantap katakan, PKB Jawa Timur siap. Terima kasih, silakan duduk kembali. Para kiai, ibu nyai, dan sahabat-sahabat semua yang saya banggakan. Mempertimbangkan potensi, memperhatikan tantangan PKB Jawa Timur, serta mengingat instruksi Ketua Umum DPP PKB, maka visi PKB Jawa Timur masa bakti 2026-2031 adalah melipat gandakan kemenangan berkelanjutan yang berkemanfaatan. Visi ini disanggah 3 pilar misi. Kemenangan total dalam setiap pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif secara berkelanjutan. Kebermanfaatan tata kelola kekuasaan yang diamanatkan rakyat kepada PKB, baik pada cabang kekuasaan legislatif maupun eksekutif, serta tata kelola organisasi yang efektif, efisien, agil, modern, dan adaptif dari DPW hingga anak ranting untuk kemaslahatan rakyat Jawa Timur. Untuk itulah telah kita rumuskan 9 program utama jalan pencapaian visi misi disertai kegiatan yang inline dengan tujuan partai. Para pengurus dan kader PKB yang saya banggakan, tidak ada kemenangan yang jatuh dari langit. Kemenangan berkelanjutan hanya diraih melalui kerja terukur, soliditas kolektif, serta sinergi antar struktur partai dengan para kader yang terdistribusi pada semua lini. Tidak boleh ada kemenangan yang tidak menghadirkan kemanfaatan, karena sejatinya kemenangan bukanlah raihan kekuasaan, tapi kesempatan dan ruang untuk menabur kemaslahatan, mempersembahkan kesejahteraan yang merata, kedamaian, kebahagiaan bagi seluruh manusia. Karena itu, kami mengajak semua jajaran DPW PKB Jawa Timur, serta seluruh kader dan pengurus PKB hingga tingkat anak ranting, untuk bergerak bersama menuju kemenangan berkelanjutan yang berkemanfaatan. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua yang kami banggakan, di antara jalan kemenangan itu adalah soliditas dan agilitas organisasi. Untuk itu, dalam waktu dekat, PKB akan memulai tahapan penataan kepengurusan PKB untuk tingkat DPC,
DPAC, hingga ranting. Kemenangan dan kebermanfaatan mutlak membutuhkan loyalitas kader. Karena itu PKB sangat concern dalam melakukan kaderisasi, baik kaderisasi berjenjang seperti pendidikan kader loyalis, pendidikan kader penggerak, dan pendidikan kader pelopor maupun kaderisasi tematik. Hari ini kita wajibkan bagi seluruh pengurus DPW masa bakti 2026-2031 untuk mengikuti salah satu kaderisasi tematik, yaitu orientasi politik. Tak kalah penting, DPW PKB juga menginisiasi sebuah gerakan kepedulian bersama yang tidak meninggalkan siapapun dalam proses pembangunan dan pemberdayaan, yaitu Gerakan Kader Muda Indonesia. Kami bisa. Kami bisa bukan hanya untuk kader, tapi untuk semua orang yang memiliki keprihatinan dan komitmen perjuangan yang sama dapat terlibat dan ambil bagian dalam gerakan ini. Dalam waktu dekat, pada momentum silaturahim bersama struktur partai di DPC dan DPAC, pada bulan Ramadan nanti kita akan sosialisasikan gerakan ini. Para kiai, para bunyai, sahabat-sahabat pengurus kader dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar yang selalu memimpin kami dengan cinta. Para kiai, para ibu nyai, habaib, gawagis, dan nawaning, tokoh masyarakat, serta seluruh sahabat-sahabat pengurus baik syuro maupun tanfid. Terima kasih juga kepada seluruh peserta Muswil 2026, beserta seluruh jajaran pengurus DPC, DPAC, hingga DPRT dan DPART, serta seluruh pihak yang terus bersama-sama PKB mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk seluruh manusia. Semoga semua pikiran dan tenaga yang tercurah untuk perjuangan ini menjadi jariah yang terus mengalirkan pahala dan kebaikan untuk kita dan anak cucu kita. Akhirnya, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala serta doa restu para kiai dan masyayikh, mari kita laksanakan rencana program dan kegiatan strategis ini dengan penuh takzim. Mari kita tunjukkan bahwa PKB bukan hanya dekat dengan rakyat, tapi berada tepat di tengah rakyat, aktif terlibat mencari jalan keluar bagi setiap persoalan bangsa. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Ketua pimpinan kita Gus Muhaimin, tegak lurus, PKB, solid, menang, PKB, fungsi bangsa, salam cinta. Caimin untuk Indonesia. Tambah satu lagi salam khusus Jawa Timur, nanti jawabannya lipatkan ganda kemenangan. Lipat gandakan kemenangan. PKB Jawa Timur. Lipat gandakan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, mohon berkenan Bapak Dr. Hanif Dzakiri atas nama Ketua Umum dan juga sebagai Wakil Ketua Umum untuk memberikan arahan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Halim Iskandar MPD atas sambutan yang luar biasa. Boleh saya dengar tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk beliau. Terima kasih sekali lagi disampaikan kepada Bapak Halim atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama amanat Ketua Umum DPP PKB yang akan dibacakan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Bapak Dr. Hanif Dzakiri. Kepada beliau disilakan.
Kalau Gus Halim pakai teks tertulis, saya juga bisa pakai teks tertulis. Bahkan kalau amanat Ketua DPW Jawa Timur itu 10 lembar, amanat Ketua Umum DPP PKB 20 lembar. Jadi mohon maaf kalau kita lebih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah ma ba'd. Hadratal Koroma, para alim, para kiai, para sepuh, sesepuh, dalapina sepuh, Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur, khususnya yang kita semua hormati dan muliakan, jajaran Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jawa Timur, Yai Haji Muhsin Ghazali, Gus Anim, Bunyai Anissa Syakur, Gus Suaidi, dan semua jajaran Dewan Syuro yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Sahabat-sahabat dari DPP PKB dan Lembaga Kaderisasi Nasional yang hadir, ada Gus Abduh sama Mas Dedi Setiawan, Ketua DPW PKB Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Iskandar. MBG. Oh, MPD. Maklum sekarang lagi ngerjain banyak proyek MBG jadi. Beserta seluruh jajaran Dewan Tanfid, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh jajaran Dewan Tanfid dan pengurus yang baru saja dilantik. Sahabat-sahabat Ketua DPC PKB Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Timur, baik dari Dewan Syuro, Dewan Tanfid, Ketua Sekretaris Bendahara, semua yang saya hormati dan banggakan, anggota fraksi provinsi maupun kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur yang saya hormati dan banggakan, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, dan secara khusus saya juga ingin nyebut Mbak MC yang saya hormati. Kenapa perlu saya sebut? Karena Mbak MC ini satu-satunya perempuan yang tidak berjilbab di ruangan ini. Dan kami dari Jakarta berharap 5 tahun ke depan PKB Jawa Timur juga banyak yang tidak jilbaban ikut masuk bersama-sama di PKB. Jadi nanti teman-temannya diajak ke sini Mbak ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Gus Anim jangan bisik-bisik Gus. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, saya hadir dan berdiri di sini mewakili Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar, pemimpin kebanggaan kita semua, pemimpin Indonesia masa depan. Ketua Umum DPP PKB memang tidak hadir secara fisik di sini, tetapi semangatnya, arah politiknya, komitmen perjuangannya, dan gelora kepemimpinannya akan hadir secara utuh dalam ruangan ini melalui naskah pidato yang akan saya bacakan. Izinkan saya menyampaikan salam dari beliau untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya para kiai dan pimpinan PKB provinsi maupun kabupaten kota se-Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita tidak sedang berkumpul untuk acara biasa. Ini bukan sekedar acara pengukuhan, bukan sekedar acara orientasi politik, bukan sekedar acara musyawarah kerja wilayah. Ini adalah momentum konsolidasi kekuatan, momen kita untuk meluruskan langkah, momen kita untuk menegaskan kembali kita mau menjadi apa sebagai partai dan PKB kemana akan melangkah di masa yang akan datang. Dewasa ini dunia berubah begitu cepat, sangat cepat. Saking cepatnya, kita baru selesai rapat strategi, di luar sudah beredar video dengan kesimpulan yang durasinya hanya 7 detik. Cuman potongan, karena saking cepatnya. Kita baru ngobrol di ruangan, video 7 detik sudah beredar di TikTok, sudah beredar di Instagram dan di seluruh media sosial. Kita menyaksikan persaingan antar negara yang makin keras, ekonomi global tidak stabil, teknologi mengubah cara orang bekerja, juga mengubah cara orang berpolitik. Keputusan di satu negara tidak hanya berdampak pada negara bersangkutan,
tapi berdampak luas ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Keputusan politik di suatu tempat yang kita dengar atau baca dari televisi, media massa atau media sosial nyata-nyata bisa berdampak langsung maupun tak langsung ke kehidupan rakyat kita di desa-desa. Di tengah dunia yang bergejolak dan tidak baik-baik saja ini Bapak Ibu sekalian, kepercayaan rakyat terhadap politik, terhadap institusi-institusi politik termasuk partai politik makin tergerus. Ini tantangan besar yang harus dijawab oleh setiap partai politik dan oleh setiap politisi. Jawaban yang bukan berupa kata-kata, bukan berupa janji-janji, tetapi tindakan nyata, keberpihakan yang jelas, dan kerja-kerja yang menyelesaikan masalah. Kita bersyukur Indonesia relatif stabil. Secara politik pemerintahan berjalan, secara sosial masyarakat tetap rukun, dan secara ekonomi masih terjaga di tengah-tengah tekanan global, gejolak harga, dan ketidakpastian dunia. Aktivitas rakyat terus bergerak, pembangunan tidak berhenti, negara tetap berdiri kokoh menghadapi berbagai tantangan. Stabilitas ini adalah fondasi penting agar Indonesia bisa terus melangkah maju sebagai bangsa yang besar. Kita tentu patut mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo yang menegaskan keberpihakan pada rakyat, kedaulatan bangsa, dan keberlanjutan pembangunan. Arah sudah jelas, komitmen sudah terlihat, namun pekerjaan besar kita ada pada eksekusi. Kebijakan yang baik harus dirasakan sampai ke bawah, program harus tepat sasaran, aparat dan para pembantu presiden harus benar-benar efektif, bekerja cepat, dan memastikan negara hadir nyata dalam kehidupan rakyat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, rakyat tidak cukup hanya stabil. Rakyat ingin hidupnya lebih pasti, ingin hidupnya lebih adil, lebih sejahtera. Mereka ingin tetap punya pekerjaan, mereka ingin mudah mencari pekerjaan. Mereka ingin harga-harga tidak naik, mereka ingin penghasilan mereka tidak turun. Mereka ingin anak-anaknya bisa terus bersekolah, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Mereka ingin rasa aman, tidak was-was terhadap masa depan, tidak khawatir dengan hari esok. Mereka sungguh-sungguh ingin melihat Indonesia lebih baik untuk anak-anak dan cucu mereka di masa yang akan datang. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu sekalian, politik tidak lagi bisa dan tidak boleh biasa-biasa saja. Saya ulang, dalam situasi seperti ini, politik tidak lagi bisa dan tidak boleh biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tantangan yang kita hadapi tidak biasa. Tekanan ekonomi global tidak biasa. Perubahan teknologi tidak biasa. Harapan rakyat juga tidak biasa. Mereka menuntut kehadiran, kecepatan, dan kepastian. Kalau politik berjalan biasa-biasa saja, yang terjadi rakyat akan merasa ditinggalkan. Kalau partai bekerja biasa-biasa saja, yang muncul adalah ketidakpercayaan. Dan kalau kepercayaan hilang, maka demokrasi kehilangan makna. Silahkan kalau mau tepuk tangan, jangan ragu-ragu Pak Torik. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau rakyat kadang lebih hafal artis TikTok dibandingkan nama-nama pengurus partai atau pimpinan partai politik. Karena yang sering muncul di layar ya mereka-mereka itu, ya itu saja, bukan kita. Nah ini tantangan bagi partai politik. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya mewakili Ketua Umum DPP PKB ingin menegaskan dalam kesempatan ini bahwa politik PKB harus naik kelas. Kita harus mengalami semacam level up, ya, naik kelas. Dari sekedar menjalani rutinitas, kemudian menjadi menghadirkan solusi. Dari sekedar berjanji, berubah menjadi kerja nyata. Dari sekedar kontestasi, kita bergeser menjadi penegasan kepemimpinan. Partai politik harus naik kelas cara berpikirnya, tidak reaktif tetapi visioner. Naik kelas cara kerjanya, tidak seremonial tapi berdampak. Naik kelas kualitas kadernya, tidak hanya populer tapi kompeten dan berintegritas. Naik kelas keberpihakannya,
tidak normatif, tapi nyata-nyata dirasakan oleh masyarakat. Dan satu hal yang juga tidak kalah penting, para politisi dan pemimpin di PKB juga harus naik kelas. Politisi tidak cukup hanya pandai berbicara, harus mampu bekerja dan menyelesaikan masalah. Politisi tidak cukup hanya hadir saat pemilu, tapi harus hadir pada saat rakyat membutuhkan. Politisi tidak cukup hanya mengejar jabatan, tetapi harus siap untuk ikut memikul tanggung jawab. Dari politisi, Bapak Ibu sekalian, yang membedakan antara politisi dengan pemimpin adalah kalau politisi hanya memikirkan kontestasi, hanya memikirkan bagaimana caranya memenangkan pemilu. Tapi kalau pemimpin, dia bertanggung jawab bagaimana membuat rakyat hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Dan pada gilirannya nanti akan menjadi negarawan, di mana kita sebagai pemimpin ikut memikirkan generasi berikutnya, memikirkan masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar menegaskan kepada kita bahwa PKB harus naik kelas. PKB tidak cukup hanya sekedar menjadi peserta pemilu. PKB harus menjadi penggerak perubahan. PKB tidak cukup hadir saat kampanye. PKB harus hadir dalam kehidupan rakyat setiap hari. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Halim. PKB tidak cukup kuat, tidak hanya cukup kuat di struktur, tetapi harus kuat di kepercayaan publik. Ini tugas kita semua sebagai politisi-politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang tadi disampaikan atau ditegaskan oleh Ketua Umum pada dasarnya adalah jalan kita untuk naik kelas sebagai politisi. Kita naik kelas menjadi pemimpin, kita naik kelas menjadi negarawan. Kita tidak hanya siap memenangkan pemilu, tapi kita juga siap untuk mengelola negara dengan penuh tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan sebesar-besarnya keadilan rakyat. Bapak Ibu sekalian, mengapa Ketua Umum menegaskan demikian? Karena masa depan partai tidak ditentukan oleh seberapa sering kita berbicara, tetapi ditentukan oleh seberapa besar kita dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat yang kita wakili. Bapak Ibu adik sekalian yang saya hormati, kita harus jujur melihat realitas. Rakyat hari ini sudah berubah. Mereka tidak lagi memilih hanya karena kedekatan atau identitas. Mereka memilih karena merasa diperhatikan. Mereka memilih karena merasa dibantu dan diperjuangkan. Siapa yang hadir saat rakyat susah, dialah yang dipercaya. Siapa yang membantu kehidupan mereka, dialah yang diingat. Disinilah politik PKB harus berbeda. Politik kita bukan politik jarak jauh. Politik kita adalah politik kehadiran. Itu yang pertama, perintah dari Ketua Umum, politik kehadiran. Apa itu politik kehadiran? Politik kehadiran adalah kerja politik yang memastikan kader-kader PKB selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Kapan itu? Kapan saja. Pada saat rakyat membutuhkan, tanpa perlu diminta, kader PKB hadir membantu menyelesaikan persoalan-persoalan nyata di dalam masyarakat. Saat warga sakit, kita datang. Saat petani kesulitan pupuk, kita ikut mencari jalan. Saat nelayan terhimpit, kita bantu mencarikan solusi. Saat masyarakat bingung mengurus bantuan, kader PKB lah yang hadir dan mendampingi. Jadi kader PKB bukan datang saat kampanye, melainkan hadir setiap waktu. Dari kehadiran itu Bapak Ibu sekalian lahir kepercayaan. Dari kepercayaan lahirlah kekuatan politik. Karena rakyat sekarang sudah paham, yang datang 5 tahun sekali itu namanya tamu. Yang datang tiap waktu itu namanya keluarga. Dan biasanya yang dipilih rakyat itu adalah keluarga, bukan tamu. Nah, itu yang harus kita ingat. Yang kedua, pesan dari Ketua Umum adalah politik pelayanan. Politik pelayanan artinya kerja politik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Membantu masyarakat mengurus BPJS Kesehatan misalnya, atau BPJS Ketenagakerjaan. Membuka akses bantuan jika mereka memerlukan. Menguatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mendorong pendidikan
Rakyat tidak menuntut janji besar, Bapak Ibu sekalian. Mereka hanya ingin hidupnya dipermudah. Jangan malah dipersulit. Sebagaimana birokrasi pemerintahan pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah politik keteladanan. Jadi yang pertama politik kehadiran, yang kedua politik pelayanan, dan yang ketiga adalah politik keteladanan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, rakyat kita ini sangat sensitif. Kalau bahasa anak mudanya baperan. Tadi kita ngobrol di ruangan sama Yai Muhsin. Kalau dulu Gus Dur saja bercanda soal agama macam-macam bisa nyinggung pendeta, pastor dan lain sebagainya, nggak ada yang tersinggung. Hari ini buru-buru isu agama, isu sosial, isu ekonomi saja bikin orang baperan. Nah, situasi rakyat benar-benar sangat sensitif. Jadi kalau satu kader PKB berbuat salah, maka yang disalahkan adalah seluruh partai, tetapi tidak sebaliknya. Nah, ini anomalinya. Jadi kalau satu kader PKB salah, maka partai kena. Tapi kalau satu kader PKB hebat, partainya belum tentu dapat berkahnya, kira-kira gitu. Nah, ini anomali yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kader PKB harus selalu bisa menjadi contoh, santun, jujur, tidak arogan, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kepercayaan itu seperti udara, tidak terlihat tapi sangat menentukan hidup matinya sebuah partai politik. Dan yang terakhir pesan dari Gus Muhaimin adalah politik kepemimpinan. Kader PKB tidak boleh hanya jadi pengikut. Pak Cak Syafa mana? Ketua DPRD. Jadi pesannya Ketua Umum nih Cak, kader PKB tidak boleh hanya jadi pengikut. Kita harus siap memimpin. Di parlemen kita harus memimpin gagasan. Di daerah kita memimpin dengan kebijakan. Di masyarakat kita memimpin gerakan. Kita tidak boleh hanya ikut kontestasi, tetapi PKB harus ikut menentukan arah. Kemana Jawa Timur mau dibawa, kemana kabupaten-kabupaten di Jawa Timur mau diarahkan. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, memimpin itu bukan soal paling keras suaranya. Di politik sering kita lihat yang teriak paling kencang itu merasa paling pemimpin. Padahal kalau dalam kenyataan yang paling keras suaranya biasanya karena paling dekat dengan mikrofon seperti saya. Nah, jadi jangan salah. Jadi merasa karena sudah berbicara keras lalu merasa memimpin. Jadi pemimpin itu bukan yang paling ribut, tapi yang paling jelas arahnya dan yang paling berani mengambil tanggung jawab. Apakah PKB Jawa Timur siap? Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, untuk menang kerja kita tidak cukup satu arah. Kita harus bergerak di 3 medan sekaligus, di tengah-tengah rakyat, di dalam organisasi, dan di ruang opini publik. Jadi 3 medan utama yang disampaikan oleh Ketua Umum, yang pertama adalah rakyat, yang kedua adalah organisasi, dan yang ketiga adalah opini publik. Kerja rakyat artinya menguatkan basis secara terstruktur dan berkelanjutan. Setiap desa ada jejaring, setiap komunitas ada penghubung, setiap persoalan rakyat ada yang memantau dan menindaklanjuti. Kita harus punya peta wilayah, tahu mana kantong suara, tahu mana wilayah lemah, tahu siapa tokoh penggeraknya, dan tahu persoalan utama yang dihadapi masyarakat setempat. Kerja rakyat bukan sporadis, tetapi sistematis. Bukan musiman, tetapi terus-menerus. Kerja organisasi artinya struktur harus lengkap sampai di bawah. Harus hidup dan bergerak terus. DPW dan DPC itu bukan sekretariat, tetapi mesin gerakan. Karenanya harus terus bergerak, berkreasi, dan terukur kerjanya. Ada target, ada pembagian tugas, ada evaluasi. Setiap pengurus harus jelas perannya. Ini saya kasih contoh sedikit. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu Bu Siti Mukarromah, Mbak Erma. Mbak Erma itu dulu Ketua Umum Perempuan Bangsa. Sekarang diganti sama Mbak Nihayah Wafiroh. Keduanya ketua umum yang hebat di dalam memimpin perempuan bangsa. Suatu hari saya dan beberapa pengurus DPP dipanggil oleh ketua umum lalu ditanya, Erma sekarang ngapain? Nganggur Tum. Dan ketum kemudian marah-marah. Kok bisa-bisanya kalian biarkan orang hebat seperti dia nganggur?
dia punya energi untuk bergerak, dia punya logistik, dia punya sumber daya, haram hukumnya dianggurkan. Nah itu artinya apa? Setiap pengurus harus punya tugas, harus punya peran, apalagi pengurus yang punya sumber daya. Jadi jangan sampai misalnya di DPW maupun DPC ada pengurus yang nganggur. Siapa misalnya nanti yang mengurusi kaderisasi, siapa yang mengurusi komunikasi publiknya, siapa yang menguatkan jejaring di basis komunitas, siapa yang menggerakkan badan otonom dan lain sebagainya. Struktur lengkap tapi tidak bergerak itu bukan organisasi. Struktur yang lengkap tapi tidak bergerak itu bukan organisasi. Itu namanya katalog. Ya, jadi strukturnya lengkap tapi tidak bergerak itu katalog, bukan organisasi. Kalau organisasi strukturnya sampai di bawah harus lengkap tetapi dia juga harus bergerak terus-menerus, tidak pernah berhenti. Karena perjuangan juga tidak pernah berhenti. Lengkap di atas kertas tapi nanti sepi di lapangan kalau tidak bergerak. Ada papan nama tapi tidak ada aktivitas. Ini yang harus kita akhiri Bapak Ibu hadirin sekalian. Ketua Umum sering bercanda ke teman-teman. Beliau mengatakan jangan sampai kantor partai itu lebih rapi daripada gerakannya. Kursinya lengkap, AC-nya dingin, tapi kadernya tidak tahu harus kerja apa. Tahu nggak kalau kantornya bagus, AC-nya dingin, tapi pengurusnya nggak tahu ngapain, itu namanya bukan kantor partai, itu namanya ruang tunggu. Ya, karena nyaman buat nunggu, akhirnya nggak ada yang bergerak, malah cenderung tidur gitu. Dan satu lagi yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu sekalian, dari arahan Ketua Umum adalah soal kerja udara yang terkait dengan masalah opini publik. Hari ini politik tidak hanya terjadi di lapangan, tapi juga di media, di percakapan publik, di persepsi masyarakat. Apa yang orang lihat di ponsel seringkali lebih mempengaruhi pilihan politik dibanding apa yang kita lakukan di lapangan. Siapa yang menguasai narasi, dia menguasai opini. Siapa menguasai opini, dia menguasai arah politik. Dan itu tantangan PKB ke depan. Bagaimana memastikan agar PKB memimpin soal arah politik Indonesia ini ke depan. Oleh karena itu setiap kader PKB harus belajar komunikasi publik, aktif di media sosial, menjelaskan kerja partai, melawan fitnah dengan fakta, jangan alergi teknologi, jangan merasa cukup kerja diam-diam. Bapak Ibu sekalian, dunia sudah berubah dari dulu dibandingkan dengan sekarang. Kalau dulu orang mau mati, itu harus punya masalah. Misalnya ada orang hidupnya kacau. Kenapa si A kacau? Oh dia terlilit hutang. Ada masalah. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, entah itu individu, entah itu organisasi, kalau mau mati tidak perlu harus ada masalah. Anda cukup duduk manis, stay kalem, diem, rebahan, dijamin mati. Coba ingat pengalamannya handphone terkenal namanya Nokia. Nah dulu semua orang pakai Nokia di seluruh dunia. Lalu tiba-tiba Nokia hilang, diganti oleh BlackBerry. BlackBerry tak lama kemudian hilang, diganti oleh iPhone. iPhone sekarang ditantang oleh Android dan handphone-handphone dari China. Yang saya mau ceritakan dalam kesempatan ini adalah pidato terakhir dari pidato wadah dari Presiden Direktur Nokia. Dia bilang, we didn't do anything wrong but somehow we lost. Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tiba-tiba saja kami kalah. Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tiba-tiba saja kami lenyap. Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tiba-tiba saja kami wallahul muwafiq ila thoriq wassalam. Jadi kalau mau mati, PKB Jawa Timur atau PKB di Kabupaten Kota Jawa Timur mau mati, gampang caranya. Tidak perlu melakukan kesalahan. Cukup duduk manis, diam, gak usah ngapa-ngapain, dijamin mati. Ini yang terjadi dalam situasi sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Ketua Umum menggariskan kepada kita untuk bisa memanfaatkan ruang udara yang hari ini menjadi ruang bagaimana kita ini memimpin arah kepemimpinan ke depan melalui opini publik. Hari ini kalau kita bekerja tapi tidak pernah menceritakan kerja itu, yang muncul adalah cerita dari orang lain.
narasi dari orang lain, kisah dari orang lain. Dan biasanya bukan cerita yang baik, bukan cerita yang baik. Ketua Umum juga sering menyampaikan, sekarang ini kadang yang paling rajin di media sosial itu bukan yang paling banyak kerja, tetapi yang paling luang waktunya. Benar gak? Jadi yang aktif di media sosial bukan yang paling banyak kerja, tetapi yang paling luang waktunya. Jadi kalau misalnya Pak Torik uploadnya rajin kayak gitu, itu wajib dicurigai itu. Jangan-jangan kerjaannya malah dikit tapi uploadnya yang banyak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kerja udara itu bukan berarti pencitraan kosong. Kerja udara adalah memastikan kebenaran sampai kepada masyarakat. Bahwa PKB bekerja, bahwa PKB hadir, bahwa PKB punya solusi. Jangan biarkan orang lain membentuk citra PKB sendirian. Kita yang bekerja, kita juga yang menjelaskan. Kita yang berjuang, kita juga yang mengabarkan. Makanya kalau di politik itu ya kita bekerja, kita kerjakan apa yang kita komunikasikan dan kita komunikasikan apa yang kita kerjakan. Jangan mengkomunikasikan yang tidak dikerjakan, itu namanya menjual pekerjaan temannya. Ya, kan banyak juga yang begitu kan. Jadi kita komunikasikan apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita komunikasikan. Bapak Ibu adik sekalian yang berbahagia, satu hal yang juga sangat menentukan masa depan kita adalah kaderisasi. Partai tanpa ideologi tidak akan punya arah. Partai politik tanpa kaderisasi tidak akan punya masa depan. Partai besar ditentukan oleh kader, bukan hanya oleh tokoh. Tokoh bisa datang dan pergi, tetapi kaderlah yang menjaga napas perjuangan partai tetap hidup dari generasi ke generasi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Ketua Umum memerintahkan kepada kita semua, baik di tingkat DPW, DPC, sampai di struktur yang paling bawah, agar kaderisasi ini tidak boleh menjadi program sampingan. Ia harus menjadi jantung organisasi. Setiap DPW, setiap DPC harus menyiapkan kader-kader muda secara serius dan terencana, melatih mereka dengan disiplin, memberi ruang untuk bertumbuh, menguji mereka dalam tanggung jawab nyata, dan mendorong mereka berani memimpin, bukan hanya sekedar menjadi pengikut. Kita tidak boleh hanya sibuk mencari caleg menjelang pemilu, karena itu tergolong pemikiran yang pendek. Maka pencarian caleg harus dilakukan sejak dini dari sekarang. Kita petakan caleg-caleg yang potensial, anak-anak muda di berbagai komunitas, di berbagai kantong masyarakat. Kita harus menyiapkan pemimpin sejak dari sekarang. Pemimpin di tingkat desa, pemimpin komunitas, pemimpin kebijakan, pemimpin masa depan Indonesia. Karena kemenangan yang berulang hanya mungkin lahir dari kaderisasi yang berkelanjutan. Pada saat yang sama Bapak Ibu sekalian, kader yang kita siapkan harus benar-benar siap menghadapi medan perjuangan politik yang nyata. Kompetisi keras, tekanan ada, politik uang ada, pengaruh kekuasaan ada. Kita tidak naif, kita tahu semua itu. Itu nyata dan terjadi di lapangan. Tapi justru disitulah kualitas kader PKB diuji. Apakah kita tetap teguh atau kita ikut larut. Saya percaya bahwa PKB punya sikap yang jelas. PKB berjuang keras tetapi tetap bermartabat. Gus Dur meninggalkan warisan kepada kita semua. Salah satunya adalah lirik di dalam Mars PKB. Kita nyanyikan satu lirik aja. Budayakan kejujuran menuju kemenangan. Ayo kita bunyikan. 1, 2, 3. Budayakan kejujuran menuju kemenangan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, lirik itu Gus Dur yang nulis. Kalau komposisinya oleh Alfred Simanjuntak. Itu Gus Dur berpesan kepada kita semua kader-kader PKB. Kita diperintahkan oleh Gus Dur untuk jujur, tapi harus menang. Sekali lagi, kita diperintahkan oleh Gus Dur, diperintahkan oleh pendiri-pendiri PKB untuk jujur, tapi harus menang.
diperintahkan untuk punya integritas, tapi harus menang. Kita diperintahkan untuk berpolitik dengan nilai, dengan prinsip-prinsip, tetapi harus menang. Kalau jujur tapi kalah melulu, maka PKB tidak akan mampu merubah apapun. Kalau bahasa di luar sana mah bodoh banget kira-kira gitu. Jadi jujur tapi kalah melulu, itu membuat kita tidak akan bisa mengubah apa-apa. Itu tanda bahwa kita belum cukup kuat. Tetapi menang jika ngawur itu berbahaya karena merusak segalanya. Kemenangan yang ngawur itu adalah kemenangan yang tidak manfaat, tidak berkah. Maka jalan kita Bapak Ibu sekalian, PKB harus kompetitif tanpa kehilangan arah. PKB harus kuat tanpa menjadi arogan. PKB harus berani tanpa harus menjadi kasar. PKB tetap berpihak pada rakyat siapapun yang sedang memegang kekuasaan. Karena kalau kompetitif tapi nyasar, nah itu bukan strategi, itu namanya kesasar. Beda. Kalau kuat tapi arogan, yang tepuk tangan mungkin banyak, tapi yang mendoakan makin sedikit. Kalau berani tapi kasar, yang takut mungkin ada, tapi yang simpati pasti hilang. Dan kalau mengaku berpihak pada rakyat hanya saat tidak berkuasa, sementara pada saat berkuasa lupa pada rakyat, itu yang disebut sebagai amnesia politik. Nah itulah karakter yang hendak kita bangun dari kader-kader PKB melalui kaderisasi. Tangguh dalam kompetisi, jernih dalam sikap, dan konsisten dalam keberpihakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pemilu 2029 tidak dimulai nanti. Pemilu dimulai hari ini. Dari konsolidasi, dari kaderisasi, dari pelayanan, dan dari reputasi. Kemenangan tidak lahir dari baliho, kemenangan lahir dari kepercayaan, dan kepercayaan lahir dari kerja-kerja yang panjang. Hari ini Ketua Umum memberikan pesan kepada saya untuk menegaskan bahwa PKB Bapak Ibu sekalian bukan partai kecil. PKB punya sejarah, PKB punya basis sosial yang kuat, PKB punya peran kebangsaan. Tinggal satu, apakah kita siap bekerja lebih keras dari sebelumnya? Apakah kita siap bekerja lebih keras dari sebelumnya? Kalau begitu, mari dari forum ini kita naik kelas bersama-sama. Sepakat? Dari politisi, kita naik kelas menjadi pemimpin. Dari pemimpin, kita naik kelas menjadi negarawan. Dengan politik kehadiran, dengan politik pelayanan, dengan politik kepemimpinan, dan politik keteladanan. Kita hadir untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama, suku, dan wilayah. Kita bukan hanya ingin menang pemilu Bapak Ibu sekalian, kita ingin menentukan arah Republik ini. Kita ingin menentukan arah Indonesia. Apakah Bapak Ibu sekalian siap? Kalau siap, mulai hari ini kita tegaskan, perjuangan pemenangan pemilu 2029 bukan akan dimulai, tetapi sudah dimulai di tempat ini, dari tangan kita sendiri. Dari kerja nyata yang tidak boleh berhenti sampai kemenangan benar-benar bisa kita raih di Jawa Timur dan seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, langkahnya harus jelas dan serentak. PKB menata organisasi, PKB menggerakkan struktur, PKB melayani rakyat, PKB memimpin masa depan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, pemimpin kita, Gus Muhaimin, PKB, PKB, salam cinta. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian amanat dari Ketua Umum DPP PKB yang sudah saya bacakan, cukup panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dari pengurus baru di DPW dan juga segenap pimpinan DPC PKB Provinsi Jawa Timur yang insya Allah di 5 tahun yang akan datang ini tantangan yang akan dihadapi PKB akan bisa kita lalui dengan soliditas, dengan kerja keras,
dengan kreativitas dan inovasi dari seluruh pengurus PKB di berbagai tingkatan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam hormat dan sehat selalu untuk seluruh pejuang PKB dimanapun berada. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Hanif yang sudah menyampaikan amanat Ketua Umum DPP PKB. Boleh diberikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk beliau. Dan terima kasih juga Bapak Hanif karena sudah saya. Kebetulan saya 2 kali bertemu dengan Bapak Hanif. Yang pertama adalah hari ini, yang kedua adalah kegiatan berikutnya. Izin Bapak, sekali lagi izin. Baik Bapak Ibu, seluruh hadirin yang kami hormati, tentu saja juga selain ada pengukuhan dan juga musyawarah yang akan kita ikuti bersama pada agenda hari ini, bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah karya, mahakarya yang luar biasa khas dari daerah kita tercinta, khas dari Jawa Timur. Ini dia Fashion Show Eko Kultural. Di tanah yang disemai oleh doa para kiai, di bumi yang subur oleh keringat petani, di laut yang hidupi nelayan, dan di kota-kota yang bergerak oleh semangat generasi muda, Jawa Timur berdiri. Bukan sekadar wilayah, bukan hanya peta administratif, tetapi ruang peradaban, ruang perjuangan, ruang masa depan. Namun hari ini, kita menyadari satu hal, bumi tidak selalu baik-baik saja. Hutan yang menyusut, sungai yang tercemar, sampah yang menggunung, lahan produktif yang tergerus, udara yang tak lagi sebersih dulu. Kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menunda, kita tidak bisa menyerahkan masa depan hanya pada waktu saja. Karena menjaga alam bukan sekadar pilihan, ia adalah kewajiban moral, ia adalah amanah sejarah, ia adalah tanggung jawab politik. Dalam tradisi pesantren, alam adalah ayat-ayat Tuhan yang terbentang. Merusaknya adalah bentuk pengkhianatan, menjaganya adalah bentuk ibadah. Disinilah semangat ekokultural menemukan maknanya, bahwa ekologi bukan sekadar isu lingkungan, ia adalah cara pandang, ia adalah paradigma pembangunan, ia adalah fondasi kebijakan. Dan budaya bukan hanya tarian, bukan hanya tradisi, tetapi nilai hidup yang mengajarkan keseimbangan, gotong royong, kesederhanaan, kearifan lokal, harmoni dengan alam. Jawa Timur memiliki warisan itu. Dari lereng Semeru hingga pesisir Madura, dari sawah-sawah Mataraman hingga hutan-hutan tapal kuda, dari pesantren-pesantren tua hingga kampung-kampung nelayan. Semua mengajarkan satu hal, hidup harus selaras. Hari ini, melalui pengukuhan dan musyawarah kerja wilayah, kita tidak hanya menata struktur organisasi. Kita tidak hanya menyusun program kerja. Kita sedang meneguhkan arah perjuangan. Bahwa politik tidak boleh jauh dari alam. Bahwa kebijakan tidak boleh buta terhadap lingkungan, bahwa pembangunan tidak boleh memutus akar budaya. Kita ingin Jawa Timur tumbuh, tetapi tumbuh dengan lestari. Kita ingin ekonomi bergerak, tetapi bergerak dengan berkelanjutan. Kita ingin industri berkembang, tetapi tidak menghancurkan kehidupan. Karena kemajuan yang merusak bukanlah kemajuan, ia hanyalah percepatan menuju krisis.
Partai Kebangkitan Bangsa lahir dari rahim perubahan. Lahir dari kesadaran bahwa politik harus bermoral, harus membela yang lemah, harus berpihak pada rakyat kecil. Dan hari ini, rakyat kecil yang paling terdampak adalah mereka yang hidup paling dekat dengan alam. Petani yang gagal panen karena pupuk sulit dijangkau. Nelayan yang kehilangan tangkapan akibat rusaknya ekosistem. Warga desa yang terdampak banjir karena hutan gundul. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak sehat. Maka, perjuangan ekologis adalah perjuangan kerakyatan. Kita tidak bicara tentang slogan, kita bicara tentang kebijakan nyata. Rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, penguatan ekonomi hijau berbasis desa, pengelolaan sampah berbasis komunitas, energi terbarukan yang terjangkau, industri yang bertanggung jawab, pertanian yang berkelanjutan, pendidikan lingkungan sejak dini. Inilah wajah baru politik. Politik yang tidak sekadar berbicara 5 tahun ke depan, tetapi memikirkan generasi 50 tahun mendatang. Melalui musyawarah kerja wilayah ini, kita menyatukan pikiran dan langkah. Kita merumuskan strategi, kita menyelaraskan visi. Kita menguatkan koordinasi dari tingkat wilayah hingga akar rumput. Karena perubahan tidak bisa dilakukan sendiri. Ia membutuhkan gerakan kolektif. Ia membutuhkan kesadaran bersama. Ia membutuhkan keberanian. Dan kita percaya kader PKB Jawa Timur memiliki itu. Kita adalah partai yang berakar pada budaya musyawarah. Setiap keputusan lahir dari dialog. Setiap arah perjuangan disusun bersama. Setiap amanah dijaga dengan tanggung jawab. Pengukuhan hari ini adalah simbol. Simbol kepercayaan, simbol kesiapan, simbol komitmen. Bahwa kepengurusan yang dikukuhkan bukan hanya memegang jabatan, tetapi memikul tanggung jawab sejarah. Tanggung jawab untuk menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang maju dan hijau, modern dan berbudaya, tangguh secara ekonomi, kuat secara sosial, dan lestari secara lingkungan. Kita tidak ingin hanya menjadi penonton perubahan. Kita tidak ingin menjadi pelaku sejarah. Kita ingin desa-desa mandiri secara energi. Kita ingin kota-kota yang ramah lingkungan. Kita ingin sungai kembali jernih. Kita ingin hutan kembali rindang. Kita ingin anak-anak tumbuh dengan udara bersih. Dan semua itu bukan mimpi kosong. Ia adalah target. Ia adalah rencana. Ia adalah kerja nyata. Karena kita percaya politik yang baik adalah politik yang memberi solusi. Hari ini kita berdiri bersama, menyatukan visi, menguatkan komitmen, menata langkah. Kita sadar tantangan tidak ringan, kita tahu jalan tidak selalu mudah, tetapi kita tidak gentar. Karena kita membawa nilai, kita membawa sejarah, kita membawa harapan rakyat. Hijaukan Jawa Timur bukan hanya menanam pohon, tetapi menanam kesadaran, menanam kebijakan, menanam keberanian. Hijaukan Jawa Timur bukan sekadar program kerja, tetapi gerakan bersama. Hijaukan Jawa Timur bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Dan kita katakan dengan yakin, dengan penuh tanggung jawab,
Dengan tekad yang bulat, hijaukan Jawa Timur, kami bisa. Kami bisa menjaga alam, kami bisa merawat budaya, kami bisa menghadirkan kebijakan yang berpihak, kami bisa menyatukan kekuatan rakyat, kami bisa mewujudkan masa depan yang lestari. Dari Jawa Timur untuk Indonesia, dari musyawarah untuk keberlanjutan, dari pengukuhan untuk pengabdian. Inilah langkah kita, inilah arah perjuangan kita, inilah komitmen kita. Hijaukan Jawa Timur, kami bisa. Maka dari itu, mari lipat gandakan kemenangan berkelanjutan yang berkemanfaatan. Hijaukan Jawa Timur, kami bisa. 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 Bersatu untuk percaya, berpegang teguh pada agama, berpaut lengan saling menjaga, bermacam suku, ras dan budaya, percayalah partai kebangkitan bangsa. PKB harapan kita, PKB adalah kita, PKB untuk Indonesia, kita percaya.
Caimin untuk Indonesia. Salam cinta. Caimin untuk Indonesia. Salam cinta. Caimin untuk Indonesia. Salam cinta. Caimin untuk Indonesia. Boleh sekali lagi saya dengar tepuk tangan yang meriah. PKB. Menang. Kurang kompak, coba sekali lagi. Saya sungkan sama Pak Hanif itu loh ya nanti ya. Nanti ya kegiatan berikutnya nggak ketemu lagi sama saya kan. Izin Bapak. Tepuk tangan untuk kita semua luar biasa Bapak dan Ibu. Itu tadi sedikit kesenian ataupun juga sedikit mahakarya yang luar biasa yang dipersembahkan untuk acara hari ini. Yang kita ikuti bersama-sama mulai dari pagi sampai dengan sore hari.